Oke, saya ulangi lagi bahwa tugas UAS dari mata kuliah kajian serupa dan desain itu adalah menulis jurnal ilmiah. Pertemuan kemarin sudah saya berikan gambaran bagaimana melalui rekaman bagaimana sebuah jurnal itu diciptakan. Jadi jurnal itu macam tabloid gitu, macam apa namanya? Macam majalah gitu. Teman-teman bisa lihat banyak jurnal itu di sini. Di Garuda bisa, di Sinta bisa. Di Garuda ini ada banyak banget ada jurnalnya. Itu tinggal kita cari, misalkan di sini jurnal tentang seni, maka kita akan mendapati banyak-banyak banget jurnal berkaitan dengan seni. Ada jurnal abdi seni, ada arts, ada art educare dan lain sebagainya. Nah, masing-masing jurnal ini dipublikasikan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi atau Kemendikti. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikti kalau kita bisa menyebutnya. Nah, setiap jurnal ini pula itu diindeks pada kalau di nasional itu ada indeks namanya indeks Sinta. Kalau teman-teman sudah menyimak materi saya yang minggu kemarin untuk kelas ini, teman-teman mungkin sedikit banyak kebayang sebenarnya yang dinamakan Sinta itu adalah Badan Pengindeks Nasional yang artinya setiap terbitan jurnal itu mampu dipertanggungjawabkan secara intelektual. Jadi kalau dibahasakan pada pertemuan kemarin itu seperti layaknya terminal gitu. Pada video saya kemarin itu layaknya sebuah terminal. Ada banyak banget di sini itu jurnal yang mungkin bisa kita kasih gambaran dengan Sinta skor. Itu jadi di Sinta itu ada skor Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling tinggi skornya itu adalah Sinta 1. Sedangkan yang paling rendah adalah Sinta 6. Nah, untuk latihan teman-teman di UAS nanti kita tidak sampai mensubmit jurnal gitu, tapi hanya sekedar untuk menuliskan jurnal secara komprehensif atau secara keseluruhan. Nah, di jurnal-jurnal ini mereka biasanya punya format tersendiri, punya tata aturan tersendiri, kemudian cara submitnya tersendiri. Nah, untuk latihan teman-teman kita tidak akan sampai ke situ, kita hanya akan sampai ke menulis jurnal berbasis pada format yang sudah saya berikan di Google, di LMS. Kok ini sih? Oke, mungkin saya akan berikan dulu materi. Nanti kita akan ngobrolin lebih banyak lagi obrolan berkaitan dengan jurnal ini. Nah, di format jurnal yang ada, sekurang-kurangnya kalian akan mendapati beberapa bagian atau beberapa section. Yang pertama itu berkaitan dengan judul. Judul di sini itu merupakan judul dari satu artikel. Jadi misalkan dalam satu artikel itu membahas bagaimana semiotika dari sebuah karya eh, portret atau karya seni misalkan itu dibahas, maka judulnya bisa dipilih atau bisa dikonstruksikan misalkan kajian semiotika pada apa itu objeknya, atau bisa menggunakan kajian yang lain. Kalau tidak menggunakan semiotika misalkan kajian estetika misalkan, atau kajian hermeneutik misalkan, hermeneutik misalkan, atau kajian visual, atau kajian apa ya, etnografi digital misalkan, pada poster apa, dilihat dari apanya. Nah, dalam judul sekurang-kurangnya itu harus memuat yang pertama adalah objek kajiannya. Ini penting. Objek kajian itu harus termuat. Objek kajian itu seperti yang sudah saya sampaikan di kelas gitu dan juga beberapa pertemuan yang lalu bahwa objek kajian dari kajian serupa dan desain itu haruslah berbentuk visual dasarnya. Ini sebagai dasar ya. Jadi apabila teman-teman objeknya tidak sesuai silahkan diubah di jurnalnya di blognya ataupun nanti ketika menuliskan jurnal. Nah, pada judul juga itu sekurang-kurangnya juga memuat analisis atau perspektif apa yang digunakan gitu. Maka dari dua preposisi itu judul kalimat gitu kan, misalkan objeknya adalah
poster, bukan poster ya, misalkan apa video mapping pada Wonderland Indonesia, Indonesia 1, misalkan gitu. Nah, ini preposisi yang pertama atau kalimat yang pertama berkaitan dengan objek kajian yang termuat. Basisnya dari visual, jelas video mapping itu visual banget dan bisa di-proofing dari video klipnya Alfirep. Gitu. Kemudian, apabila kita ingin melihat atau ingin memasukkan konstruksi dari perspektif, maka kita bisa melihat kayak teori apa yang bisa kita gunakan atau yang sudah kalian tulis lah. Kan biasanya kan kalian semiotika kan gitu. Semiotika. Nah, ini perspektif yang akan digunakan. Semiotika atau tanda pada video mapping. Maka judulnya bisa banyak banget referensi. Kalau kalian lihat tadi ada di Sinta, ada di Garba rujukan nasional, terdepan berkaitan dengan artikel di Garba Garuda, itu ada banyak banget contoh judul-judul artikel yang memuat di antara keduanya. Objek kajian dan analisis atau perspektif apa yang digunakan. Apabila menggunakan studi kasus ini atau menggunakan video mapping pada Wonderland Indonesia, semiotika tanda, maka kita bisa membuat judulnya dengan misalkan kajian semiotika pada video mapping Wonderland Indonesia karya Alfiref. Gitu. Udah, bisa ini. Atau dengan judul yang lain. Video simbol video mapping Wonderland Indonesia 1 karya Alfiref. Titik 2 kajian semiotika. Jadi judul-judul ini pun juga akan sangat bergantung pada target kalian mau seperti apa. Oke, itu bagian yang paling krusial judul. Kemudian penulis bisa dituliskan nama kalian. Kalau saya namanya Angga Kusumadawami. Itu. Kemudian ditulisnya di bawah ada desain komunikasi visual. Ya, penulis duanya silahkan dikosongi juga nggak apa-apa. Karena kalian menulis sendiri. Koresponden autor ini berupa email. Gitu. Email ini yang digunakan. Jadi emailnya menggunakan email kalian masing-masing. Jadi email masing-masing ya. Yang bertanggung jawab. Nah, yang perlu untuk dilakukan setelah menentukan judul, kemudian menuliskan penulisnya, maka kita akan masuk ke sesi berikutnya yang disebut sebagai abstrak. Di sini sudah dijelaskan abstrak merupakan ringkasan artikel bla bla segala macam, gitu kan, yang berisi latar belakang yang panjang dan tidak memiliki referensi untuk gambar dan lain sebagainya. Maka dalam abstrak ini, ketika kita menuliskan abstrak, nanti dihilangkan kuningnya. Bisa digulirkan caranya begini. Nah kan, abstrak ini sekurang-kurangnya memuat latar belakangnya apa, kemudian pengenalan objek itu apa. Nah, itu pun juga memuat permasalahan yang kita angkat apa. Semua pertanyaan ini dijawab pada satu kalimat karena abstrak tidak boleh lebih dari 300 kata gitu. Karena sangat ringkas. Nah, setelah permasalahan yang kita angkat, maka yang dibahas selanjutnya adalah metode apa yang kita gunakan. Gitu. Apa urgensinya? Setelah apa urgensinya, baru menjelaskan berkaitan dengan kesimpulan di bagian akhir. Nah, di sini nih. Terdiri dari tujuan, sasaran, masalah, metode penelitian, hasil diskusi, dan kesimpulan. Yang semuanya itu diringkas. Karena namanya abstrak kan meringkas segalanya ya. Meringkas dalam satu tulisan itu ketika orang baca artikel kita lewat abstrak itu udah langsung kelihatan. Gitu. Itu tidak menjadi soal apabila kalian sudah melakukan kajian yang komprehensif. Nah, kata kunci itu bisa diambil dari objek
objek yang digunakan, kemudian bisa juga dari pendekatan, juga bisa dari subobjek, gitu, dan lain sebagainya. Yang biasanya kata kunci ini merupakan kata-kata yang terus diulang dalam satu diskusi tersebut. Gitu. Saya ulangi lagi bahwa kata kunci itu merupakan kata-kata yang selalu atau sering diulang dalam satu kajian atau satu tulisan tersebut. Kemudian abstrak bahasa Inggris bisa ditranslate menggunakan Google Translate, atau kalau mau lebih canggih menggunakan DeepL, atau kalau kalian canggih dalam pikiran kalian langsung translate ya akan lebih baik gitu. Nah, masuk ke sesi berikutnya setelah abstrak adalah pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan rangkuman masalah atau fenomena yang dihadapi. Ada beberapa tipe yang bisa digunakan dalam pendahuluan. Yang pertama adalah tipenya adalah tipe deduktif. Kemudian tipe induktif. Dan juga tipe campuran. Deduktif-induktif menjadi satu. Ini pelajaran bahasa Indonesia yang sangat sangat basic sekali. Bagaimana kita kalau kita secara deduktif, maka prinsipnya adalah segitiga terbalik. Bagaimana maksudnya dengan segitiga terbalik? Segitiga terbalik itu artinya permasalahan atau definisi umum itu dibahas dahulu, baru kemudian ke wilayah permasalahan yang spesifik. Contoh, apabila kita masuk dari seni, misalkan, seni macam apa yang akan kita bahas? Itu didefinisikan, tapi tidak terlalu banyak, karena pendahuluan itu fokusnya adalah kita tuh mau bahas apa sih? Di mana juga di deduktif ini secara metodis itu seperti segitiga terbalik. Jadi hal yang umum kewujud atau mengarah ke hal yang khusus. Berbeda dengan metode induktif, ini biasanya bentuknya segitiga. Artinya, masalah langsung tertuju pada paragraf pertama. Baru setelah itu diuraikan per bagian-bagian masalah yang ada. Secara spesifik, apabila kita melihat dalam tanda, misalkan, kalau kita menggunakan strategi induktifnya, maka kita langsung menyebut bahwa kepentingan tanda untuk poster itu penting untuk diketahui maknanya. Misalkan seperti itu. Kemudian penjabaran lebih jauh berkaitan dengan tanda, kemudian fenomena-fenomena mispersepsi terhadap tanda, dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk metode. Ini metode induktif dan deduktif. Kemudian bisa menggunakan campuran. Campuran ini agak tricky karena dia tuh cukup kompleks isinya, mulai dari induktif dulu atau mulai dari deduktif dulu, kemudian dicampur lagi ke induktif, dicampur lagi ke deduktif. Jadi cocoknya metode campuran itu digunakan untuk menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi ini merupakan campuran antara induktif dan deduktif. Nah, kalau kalian mau memilih deduktif, itu yang umum dilakukan, dan contoh banyak banget jurnal-jurnal yang menggunakan metode induktif di dalamnya. Nah, di sini ada rambu-rambu gitu. Ada pendahuluan itu sudah masuk metode penelitian. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Metode penelitian adalah cara-cara untuk membuat penelitian. Jadi teman-teman bisa memasukkan literatur review atau jurnal-jurnal yang berkaitan yang sudah menjadi pendahulu teman-teman, itu bisa diuraikan di sini. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara direview, kemudian diberikan kesimpulan apa yang membedakan antara tulisan teman-teman dengan tulisan jurnal yang direview tersebut. Gitu. Jadi di pendahuluan itu sudah mencakup berkaitan dengan novelty kita tuh mau apa sih, atau kebaruan yang ingin kita temukan itu apa sih. Gampangnya adalah tanda seperti apa yang sebenarnya yang beda dengan teori-teori sebelumnya atau jurnal-jurnal sebelumnya. Teman-teman apabila sudah mengerjakan 20 review jurnal itu akan sangat mudah banget gitu. Tinggal disusun kata-katanya untuk bahwa penelitian saya itu akan berfokus pada bla bla segala macam. Nah, dalam hasil dan pembahasan itu teori yang digunakan secara langsung diterapkan.
Saya akan berikan contoh dan contoh itu juga ada pada template. Jadi teman-teman bisa mengubah itu, juga bisa memodifikasi itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian masuk ke penutup, dimasukkan kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Itu untuk sesi pendahuluan, gitu. Jadi kalau di sini dicontohkan berkaitan dengan signified gitu kan, penanda dan petanda. Dan yang paling penting dalam tulisan ilmiah adalah menggunakan Mendeley sebagai referensinya. Karena ini karya orang lain gitu kan, karya penulis satu, penulis dua, ya kan, penulis itu, karena ini karya penulis satu, penulis dua, maka Mendeley yang digunakan itu vibes-nya itu akan kayak gini. Jadi apakah dia menggunakan Mendeley atau tidak menggunakan Mendeley ataupun tidak menggunakan software reference itu bedanya seperti ini. Ini kalau kita ketik manual bisa aja, misalkan Anggito dan Setiawan 2018. Bisa saja. Tapi cenderung akan sangat mempersulit kita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah membiasakan kalian untuk menulis ilmiah sesuai dengan kriteria dari Unindra untuk menyelesaikan tugas akhir. Gitu. Jadi saran saya gunakanlah Mendeley. Oke, bagaimana cara menggunakan Mendeley? Kemarin sudah saya bahas berkaitan dengan penggunaan Mendeley itu sendiri. Jadi kalau penggunaan Mendeley itu sifatnya kayak gini. Dia ada kurung di dalamnya yang nanti apabila kita ingin mengubah, kita tinggal diubah doang. Gitu. Nah, dalam pendahuluan juga diakhiri dengan rumusan masalah. Seperti yang sudah berkali-kali saya bilang, apabila dia menggunakan penanda dan petanda, maka obrolannya adalah apa penandanya, apa petandanya. Nah, ini karena contoh dari jurnal ini belum selesai sebenarnya. Jadi ini jurnal yang berproses, revisinya masih panjang, ya. Baru kalian akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan, subhasil dan pembahasan biasanya diawali dengan deskripsi dulu karyanya. Gitu. Interpretasinya seperti apa. Apabila menggunakan semiotika ya. Tentu ini akan berbeda dengan apabila kalian menggunakan estetika. Nah, ini juga ada denotasi, ada konotasi, ada mitos. Jelas pemikiran ini adalah pemikiran menggunakan perspektifnya Barthes. Karena membahas berkaitan dengan denotasi, konotasi, dan mitos. Ada bagaimana cara menulis tabelnya, sudah ada contohnya, bagaimana eh, memberikan memberikan apa namanya, memberikan sub, ini kan namanya caption. Jadi ini bisa diklik gambarnya, kemudian klik kanan, bisa kalian klik klik insert caption. Itu tinggal dipilih aja gambar, misal tinggal diketik gambar apa, sumber dari mana, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi udah ada contohnya, kemudian teman-teman juga bisa mengedit ini, mengevaluasi apabila menggunakan Barthes, sudah ada contoh apabila menggunakan teori yang lain, silahkan untuk dijabarkan dengan baik. Nah, kemudian apabila sudah sampai pada analisis, gitu, itu kan analisis, kemudian penarikan kesimpulan, pembahasan maknanya seperti apa. Nah, disitulah kemudian kita masuk ke dalam simpulan. Jadi yang sesi simpulan ini, kalau sesi yang sebelumnya, sesi yang hasil dan pembahasan, itu kuncinya adalah pada penyajian data, kemudian juga analisis data, sampai kepada interpretasi data. Sedangkan kesimpulan, isinya adalah hasil dari pendahuluan sampai ke interpretasi. Tanpa referensi atau tanpa ada citasi dan lain sebagainya, yang mana yang ini merupakan isi mungkin lebih ke penjabaran lebih banyak daripada abstrak yang di atas tadi. Gitu. Ini merupakan hasil dari pendahuluan sampai ke interpretasi tanpa referensi atau citasi yang merupakan penjabaran lebih banyak daripada abstrak. Berarti bisa banyak kalimat di dalamnya. Gitu. Dan biasanya di kesimpulan itu memuat kritik dan saran.
Apa sih isi dari kritik dan saran ini? Kritik dan saran ini sekurang-kurangnya memuat penelitian apa yang bisa dilakukan pada masa depan untuk melanjutkan melanjutkan dari tulisan ini. Gitu. Misalkan menggunakan penelitian fenomenologi atau menggunakan penelitian berkaitan kalau tadi video mapping, membahas video mapping pada video-video yang lain dan lain sebagainya. Sebenarnya kritik dan sarannya lebih mengarah ke lubang apa sih yang bisa kita hadirkan dalam sebuah karya. Nah, daftar pustaka seharusnya bentuknya kayak gini karena dia digunakannya dengan menggunakan reference, kemudian masuk ke apa namanya bibliografi namanya, tinggal dimasukkan. Kalau ini menggunakan Mendeley, jadi tidak bisa di sini. Gitu. Begitu, teman-teman. Pak, mau nanya Pak. Sebentar, saya perlu membesarkan suara karena di sini terlalu berisik. Ya, silahkan bertanya. Kalau misalkan di daftar pustakanya Pak, kita nggak ada maksudnya yang kita bahas ini belum ada referensinya gitu sebelumnya, atau mungkin referensinya mungkin hanya satu jurnal saja gitu. Terus sisanya kita mencoba mencari sendiri, mungkin itu dari Wikipedia atau mungkin fanpage atau yang lainnya gitu. Itu bagaimana Pak kalau dimasukkan ke daftar pustaka? Mungkin bukan dari jurnal gitu daftar pustakanya. Apakah disusun seperti ini juga atau bagaimana penyusunannya? Kalau kamu memperhatikan dari apa namanya materi yang sudah saya sebar kemarin, sorry saya mute ya karena cukup berisik. Yang sudah saya sebar pada pertemuan kemarin itu saya menjelaskan berkaitan dengan tataran dari referensi ilmiah. Karena kita ngomonginnya adalah wilayah dunia ilmiah, bukan dunia fanbase ataupun dunia Wikipedia. Itu bagi dunia ilmiah itu sangat disgusting atau sangat memalukan. Kenapa? Karena setiap orang bisa mengedit dari Wikipedia ataupun fanbase gitu. Dan itu yang jadi masalah. Kredibilitasnya tidak ada. Sedangkan apabila di jurnal, kredibilitas utama itu dari jurnal, referensi yang diutamakan adalah buku referensi dulu. Buku referensi dulu. Bentuk buku referensi kayak gimana? Kayak gini nih. Anggito dan Setiawan J 2018 metodologi penelitian kualitatif. Nah, ini buku referensi. Gitu. Kemudian setelah buku referensi yang dipercaya berikutnya adalah jurnal ilmiah. Internasional ataupun nasional. Jurnal internasional ataupun nasional ini diterbitkan oleh penerbit jurnal yang terakreditasi. Kalau di internasional itu Scopus, kalau di nasional itu Sinta. Gitu. Jadi kredibilitasnya atau kekuatan pertanggungjawabannya itu sangat kuat. Karena jurnal ilmiah itu merupakan track record ya. Track record sebagai seorang peneliti dia menulis gitu. Karena teman-teman ada di wilayah S1, suka tidak suka, mau tidak mau, hal ini harus dilakukan. Kecuali teman-teman masuk ke wilayah D3 atau D4 yang cenderung ke praktek, ke industri, langsung praktek, langsung garapan desain. Tapi kalau untuk tingkatan S1 sesuai dengan UU Perundang-undangan dan dosen, maka hal ini penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah surat kabar atau magazine, majalah cetak. Karena di dalamnya terdapat hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Pasti ada edisi minimal. Kemudian ada tanggal terbit. Kan gitu kan? Kemudian ada halaman berapa dan lain sebagainya. Paragraf keberapa gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai referensi ilmiah. Kemudian yang keempat baru ke surat kabar elektronik. Dan ini pun sangat lemah sekali karena orang bisa mengedit di dalamnya. Gitu. Perspektif dari jurnal ilmiah adalah hasil pemikiran kita itu merupakan olah pikir yang memiliki dasar secara kuat atau legitimasi secara kuat untuk mengambil referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Contoh, saya mengatakan dalam jurnal saya misalkan logo merupakan hal yang nggak penting, misalkan kayak gitu. Ketika saya terbitkan di jurnal ilmiah, hal tersebut bisa dibantah dengan jurnal ilmiah lain. Seberapa nggak penting logo, misalkan. Ketika saya mengatakan nggak penting, ternyata lebih penting brand daripada logo. Nah, diskusi tersebut itu tidak bisa terjadi dalam semalam gitu. Saya menuliskan kayak di blog gitu, kemudian masuk ke sini itu tidak bisa terjadi semalam gitu. Kalau yang di blog kan gampang kan. Teman-teman ngumpulin semalam, hari ini sudah saya bisa lihat berapa orang yang secara laporan sudah masuk. Tapi kalau jurnal nggak bisa. Jurnal itu hitungannya per terbitnya atau per edisi. Biasanya dalam setahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Makanya hal tersebut itu basisnya adalah eh, terus dikoreksi. Jadi yang namanya jurnal itu terus dikoreksi oleh yang namanya peer review atau reviewer, orang yang mereview. Jadi semacam pengujian terhadap hasil karya kita itu bener atau enggak gitu. Nah, kalau menggunakan Wikipedia, apalagi Wikipedia ya. Oh, hari ini saya mengutip Wikipedia, besoknya saya akan bisa ngubah Wikipedia itu dengan baik gitu. Itu merupakan satu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi basicnya itu, karena kita ada di wilayah ilmiah, maka referensi-referensi yang kita gunakan baiknya adalah jurnal-jurnal ilmiah. Bagaimana cara menggunakan sitasi, bagaimana cara mengutip jurnal ilmiah sudah saya jelaskan pada video yang kemarin, minggu kemarin sudah saya berikan di grup. Kira-kira begitu jawaban saya. Cukup jelas kah? Cukup, Pak. Berarti kalau semisal hal yang ingin, memang sebelum kalau untuk yang UTS ini, Was, Pak. hal yang ingin yang akan kita angkat ini topiknya tetap bebas atau harus berkutik di sekitaran DKV, Pak? Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa objek kajian dalam namanya mata kuliahnya kan kajian seni rupa dan desain. Maka basic objeknya adalah kajian seni rupa dan desain gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin beberapa ada yang menggunakan puisi, menggunakan lagu, silahkan untuk diubah. Selama waktunya masih ada 2 pertemuan untuk mengubahnya. Gitu. Dan pertemuan hari ini adalah untuk turning dari yang tadinya bentuknya kayak gini nih, gitu kan? Bentuknya kayak gini nih, bentuknya di blog gitu kan. Nah, di kayak gini nih, di blog misalkan. Di sini kan ada banyak banget tulisan-tulisan kalian gitu. Kalau kalian mengerjakan step by step tulisan sesuai dengan tugas yang saya berikan, maka sedikit banyak itu akan membantu untuk tinggal dipindahkan ke format jurnal dan tinggal ditambahkan referensi-referensi yang memang sesuai. Minimal referensi yang harus ditambahkan adalah sekitar antara 10 sampai 20 referensi. Maka kajian review jurnal kemarin seharusnya itu membantu kalian untuk melengkapi itu. Kecuali kalau memang teman-teman memang mau mencoba hal baru, mencoba mencoba objek baru lah itu di luar kuasa saya kan gitu. Jadi pertanyaan berkaitan dengan apakah dengan boleh mau objek baru boleh, nggak masalah. Karena selama ini tugas yang saya berikan berkali-kali saya bilang bahwa fokuslah pada kajian serupa dan desain, fokuslah pada bentuk visual, fokuslah pada bentuk-bentuk karya seni dan lain sebagainya. Tapi kalau memang itu tidak diindahkan, ya apa apa daya saya sebagai dosen selama ini memfasilitasi dan memberikan kesempatan kan gitu kan. Saya mengikuti kata Pak Rektor untuk mempermudah teman-teman supaya di UASnya itu tidak terlalu berat kan sudah dikerjakan kemarin-kemarin, tinggal dikumpulkan dan tinggal dirapikan dalam bentuk referensi jurnal. Tapi kalau kalian ingin memulai dari awal lagi, ya nggak masalah. It's okay, it's fine. Gitu. Prinsipnya begitu, tapi. Kalau kan tadi Bapak bilang kalau yang puisi, musik atau kayak gitu coba nanti. Kalau misalkan yang saya angkat adalah sebuah film gitu, mungkin membahas semiotika dari sebuah film gitu masih termasuk ranah seni rupa dan desain nggak, Pak? Atau mungkin emang harus yang apa ya? Harus yang straight di misalkan logo atau mungkin layout dan lain-lain gitu, Pak. Nah, dalam kajian di semester pertama ya, kalau nggak salah ya, PDKV, ingat mata kuliahnya, pengantar desain komunikasi visual. Ingat, Pak?
Ingat Pak, ingat. Ingat Nah, Pak. di PDKV itu kan spesifikasi desain komunikasi visual itu kan udah ada banyak kan. Termasuk di dalamnya film animasi, motion grafis, infografis, kemudian lukisan, ya kan, desain, dan yang tujuannya adalah tujuan-tujuan praktis. Jadi kalau kamu tadi bertanya apakah film bisa, apabila film tersebut tidak dibahas secara filmotografi atau dramatisasi atau dramaturginya misalkan, it's okay, it's fine secara visual karena basicnya adalah desain komunikasi visual. Kajian seni rupa dan desain kan berarti seni rupa dan desain berarti desain film, desain poster misalkan, desain thumbnail pada YouTube, desain apalagi banyak desain yang misalkan desain tata letak visual atau tata letak komunikasi dari film tersebut misalkan pada adegan, nah itu bisa, tapi freeze pada satu bentuk visual, bukan dalam satu kefilman itu sendiri. Kebayang nggak? Kebayang Pak. Berarti semisal hal yang ingin kita ini kita bisa mereview posternya atau ininya Pak. Kalau untuk film dan lain-lain gitu. Sebenarnya isinya juga bisa, tapi harus di freeze, harus Bisa Pak. dihentikan dalam misalkan dalam menit kesekian, dia menunjukkan apa, simbol apa, dan lain sebagainya. Itu masih bisa ditolerir dalam kajian seni rupa dan desain sebagai Oh berarti per scene gitu Pak ya? Analisisnya per persin tapi fokus pada scene. satu adegan. Ingat, Oh, persin tapi fokus pada satu adegan. Karena dalam jurnal itu tidak bisa membahas satu film kecuali kamu membahas itu berkaitan dengan skripsi atau disertasi atau tesis. Gitu. Satu adegan misalkan adegan ketika Naruto bertarung dengan Sasuke di akhir atau di ujung apa namanya ujung perang ninja keempat kalau nggak salah yang ada di air terjun itu sampai akhirnya tangan Sasuke dan tangan Naruto itu hilang. Satunya menggunakan Rasengan, satunya menggunakan Chidori yang kemudian hilang karena saking besarnya kekuatan. Nah, itu kan simbol sebenarnya. Adegan pertemanan. Jadi judulnya bisa adegan pertemanan dalam atau adegan persahabatan, simbol persahabatan dalam adegan Naruto chapter berapa pada film dan komik. Misalkan kayak gitu. Itu kan based on adegan. Film bisa. Jadi yang diekstraksi itu adalah pengetahuan simbol seperti apa yang apabila menggunakan simbol ya, simbol seperti apa yang ingin ditampilkan dalam Naruto Shippuden misalnya tentang Sasuke dan Naruto, misalkan kayak gitu. Atau kita bisa menggunakan dari contoh Naruto lagi, misalkan menggunakan Susanoo-nya Sasuke dengan mode QB-nya Naruto itu diperbandingkan. Itu kan secara visual. Nah, dalam film kita freeze tuh. Oh, Susanoo tuh bentuknya kayak gini. Oh, QB ketika keluar dari tubuh Naruto tuh kayak gini, misalkan. Nah, kita bisa bandingkan simbol-simbol apa yang muncul di situ. Dan representasi dari hadirnya simbol itu bagi Naruto dan bagi Sasuke seperti apa. Oke, itu contoh yang animasi animasi jadi ya. Artian itu kan satu imajinasi dari pembuat Naruto kemudian hadir. One Piece juga sama bisa kemudian apa namanya How to Train Your Dragon maybe gitu atau film-film tiga dimensi misalkan Incredible Barbie atau bahkan kalau kalian mau ke hal-hal yang lebih ke kanak-kanakan Cocomelon, Kokobi, Johnny Tony dan banyak banget atau bahkan kalau mau lebih receh lagi ke apa namanya tekotok gitu tek ya itu kan asik kan gitu. Karena simbol yang dimunculkan dalam tekotok itu banyak banget dan itu sesuai dengan isu sosial yang merebak gitu dari setahun lalu misalkan tentang child free diangkat oleh tekotok kemudian ada perumpamaan berkaitan dengan Palestina dan Israel itu banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil tapi bukan dalam satu video itu yang kita ambil adalah apa sih sebenarnya ide yang ingin kita ekstraksi dalam sebuah tulisan. Jadi film itu bukan dibahas satu filmnya karena itu akan masuk ke dalam kajian film, tapi dibahas sesuai dengan kapasitas kita di desain komunikasi visual. Amannya
tetap ke wilayah-wilayah, misalkan desain poster, desain merchandise, desain-desain yang setiap hari bahkan di DKV 2 juga udah dibahas kan, berkaitan dengan sound system, kemudian logo, super grafis, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih korelatif. Tapi apakah film bisa? Balik lagi ke pertanyaan tadi. Selama dia membahasakan atau dia berbicara berkaitan dengan sebuah desain yang mengkomunikasikan secara visual, konsepnya itu, maka hal itu bisa dilakukan. Bahkan untuk foto sekalipun, ataupun untuk hal-hal yang berkaitan dengan suara. Suara apabila dia digambarkan, misalkan bagaimana penggambaran DJ kan gitu kan. Kalau kalian masih ingat bagaimana Mahalini menggambarkan tentang DJ-nya dia yang tidak jadi sedih karena bentuk DJ-nya kayak gitu, yang kemudian menjadi sangat apa, sangat ngebeat gitu, itu bisa dikaji dengan kajian simbol. Tapi tentu pengetahuan kita berkaitan dengan hertz musik atau ukuran musik yang juga mempengaruhi seberapa besar atau seberapa lebar gambar tersebut atau dalam DJ tersebut itu bassnya itu bagian yang mana dan lain sebagainya, itu butuh analisis dalam kajian semiotika apabila menggunakan semiotika atau menggunakan kajian keindahan, seberapa indah. Nah, semua itu akan sangat berkaitan atau akan sangat bergantung pada bagaimana cara kalian menuliskan pendahuluan gitu. Jadi menceritakan itu dengan metode yang tadi, apakah deduktif atau itu jawaban panjangnya novel, jawaban pendeknya bisa selama fokusnya pada sebuah desain komunikasi visual. Kalau Desain berat kalau aku kalau tahu, di film kalau di film sendiri untuk beli biografinya tuh kita berarti mencantumkan detail film tersebut kayak menuliskan pada scene berapa ini berapa atau tetap berpaku pada jurnal yang mungkin pernah dibuat oleh orang atau mungkin buku atau novel yang dijadikan acuan dalam pembuatan film tersebut, Pak. prinsipnya begini, Nau. Jurnal dari orang-orang lain itu hanyalah membantu dari Mm-mm. ide kreasi kita. Jadi misalkan kita tidak tahu nih teori semiotika nih, kita menyadur atau mengutip dari jurnal yang lain. Sedangkan Oh, isinya itu sangat bergantung pada imajinasi kita, oh gitu, Pak. gitu. Jadi apabila ini kajian ini misalkan satu poster ini misalkan kita kita kaji dari sisi pendekatannya Roland Barthes misalkan. Sebenarnya mitos seperti apa sih yang dibangun? Nah, itu sangat bergantung pada imajinasi kita ketika menuliskan. Jadi Hmm. jangan bergantung pada jurnal lain belum ada yang bahas nih Pak gitu. Ya justru itulah yang perlu dituliskan pada pendahuluan bahwa belum ada jurnal yang membahas berkaitan dengan misalkan tadi ngomongin tentang persahabatan antara Naruto dan Sasuke misalkan. Itu belum ada nih yang secara spesifik membahas berkaitan dengan simbol-simbol apa yang muncul. Misalkan kayak gitu. Tapi saya belum meneliti lebih jauh berkaitan dengan Sasuke dan Naruto. Apakah sudah ada yang membahas berkaitan persahabatannya atau bukan? Atau belum gitu. Nah, Baik, Pak. isi itu akan sangat bergantung pada imajinasi kalian dan interpretasi. Jadi menganalisis itu sama halnya kalian menggambar gitu. Kalau menggambar kan menggoreskan kuas, menggoreskan tangan, tapi kalau menganalisis itu menuliskan. Gitu. Dan tulisan itu sangat bergantung pada kebiasaan kalian menulis. Makanya saya selalu menyarankan untuk jangan menggunakan copy paste, jangan menggunakan ChatGPT, karena itu fungsi originalitas diri kalian dalam tulisan tuh dari itunya gitu. Sama layaknya gambar manual kalian yang juga terlihat nanti di gambar digital kalian. Gitu, Val, gambarannya. Baik, Pak. Siap. Berarti Pak, kita bisa pakai misalnya kita mau bahas penanda dan petanda apa nih yang ada di dalam film tersebut Pak. Kita bisa pakai beberapa scene yang relevan gitu ya Pak, sesuai pembahasan kita ya Pak. Lah, justru itu yang dicari. Kan itu jadi pengetahuan baru. Kalau kita mau mencari makna persahabatan yang tadi Sasuke dan Naruto misalnya. Berarti kan kita harus memperlihatkan scene-scene di antara persahabatan tuh yang episode berapa, kemudian kalau bagian komik di chapter berapa, kalau bagian film ada di episode berapa, kemudian ketika scene apa. Nah, itulah yang perlu ketelitian gitu. Jadi jangan dibayangkan langsung, oh ini langsung copy paste aja masuk gitu. Enggak kayak gitu tekniknya.
Tekniknya adalah kita harus mencari dulu ide apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada orang yang membaca jurnal kita. Oh ternyata ada loh, misalkan persahabatan dalam film Naruto antara Sasuke dan Naruto, antara Itachi dengan keluarganya misalkan, antara Kakashi dengan Tobi misalkan. Fans Naruto sekali sepertinya saya. Atau kalian mau ke wilayah Mobile Legend misalkan. It's okay, it's fine. Kalian mau membahas berkaitan dengan Gatot Kaca misalkan. Simbol-simbol apa yang sama dengan Gatot Kaca di antara Mobile Legend dengan di Wayang Purwa misalkan. Karena ini inspirasinya kan dari Wayang Purwa. Apakah itu benar-benar Wayang Purwa atau ternyata dia dari Wayang India. Nah, source itulah yang kemudian kita harus cari. Gitu. Boleh screenshot? Boleh, nggak apa-apa. Dari Mobile Legends di screenshot kemudian dianalisis. Atau menganalisis layout dalam UI UX. Nah, diperbolehkan. Bagaimana UI UX dalam apa LMS Unindra misalkan. Kan memberikan masukan kepada institusi kan juga bagian dari hal yang terpuji. Ya meskipun ya begitulah. You know what I mean lah. Gitu kira-kira. Jadi jawaban singkatnya boleh, jawaban panjangnya tadi. Gamblehan yang nggak jelas tadi. Oke, kebayang? Cukup jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Nah, kenapa Pak. penekanan ini akhirnya saya berikan di akhir? Karena kalian sudah banyak berlatih berkaitan dengan menulis dari kemarin. Sengaja tidak saya koreksi sama sekali, karena yang saya butuhkan adalah kuantitatif. Artinya, kalian harus banyak dulu membaca, kalian harus banyak dulu menulis dulu, baru kalian akan paham sebenarnya arah dari yang disebut topik itu apa sih, yang disebut metodologi itu apa sih, yang disebut sebagai jurnal itu apa sih. Kalau tanpa melewati itu atau tidak mengerjakan tugas-tugas itu ya perlu dipertanyakan kita perlu kuliah atau enggak. Kalau enggak, sebaiknya segera mengambil langkah untuk segera bekerja. Itu lebih rasional dibandingkan dipaksa untuk kuliah tapi tidak memahami apapun. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup Pak. Berarti mulai dari minggu ini sampai 2 minggu ke depan kita mempersiapkan UAS itu Pak ya? Membuat Betul. materi yang UAS itu. Betul. Nah, untuk mempermudah kehidupan kalian karena tugas kalian banyak, silahkan kalian bergabung. Satu artikel jurnal itu terdiri dari 2 orang. Untuk mempermudah kehidupan kalian, satu artikel jurnal itu diisi oleh 2 orang maksimal. Jadi boleh 1 atau 2 orang. Gitu. Dan mulai minggu depan, bagi yang mau asistensi, silahkan untuk mengirimkan di grup. Dari layout tersebut sudah diisi dengan materi dari jurnal yang disepakati antara 2 orang itu. Oke, saya ulangi lagi, untuk mempermudah kehidupan kalian, kan saya mengikuti kata Pak Rektor, jangan mempersulit mahasiswa, kan gitu kan. Jadi silahkan untuk bergabung, memfusionkan 2 orang. Kalau kalian pilih salah satu boleh, atau dua-duanya mau dibahas juga tidak menjadi masalah bagi saya. Kalian tahu kapasitas kalian, tidak perlu saya pilihkan. Silahkan untuk mengatur strategi, karena waktu kita tinggal 2 minggu untuk menuju UAS. Pengumpulan UAS akan saya beritahukan di minggu terakhir atau minggu depan, berkaitan dengan teknis pengumpulannya. Begitu? Cukup terbantu kah? Pak, mau nanya Pak, kalau 2 orang itu teknis pengerjaannya seperti apa Pak? Maksudnya yang penulisan dari abstrak sampai intinya Ya gabung terserah dari kalian. pemikiran 2 orang itu Pak berarti. Terserah kalian. Terserah dari 2 orang itu kan. Kalian setim. Jadi kan ngebentuk tim kan. Mau siapa yang menggarap abstraknya, mau siapa yang menggarap objeknya, mau siapa yang bahas analisisnya. Gitu. Karena 2 orang itu sekurang-kurangnya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan lebih cepat dibandingkan 1 orang berpikir sendiri, banyak nanya kiri kanan. Gitu. Dan jangan lupa, karena itu 2 orang, maka kewajiban menggunakan Mendeley adalah sifatnya wajib.
Bagi yang tidak menggunakan Mendeley dan tidak mengikuti format jurnal, dipastikan untuk dapat mengulang pada mata kuliah di tahun depan. Mata kuliah ini di tahun depan. Jadi, maksimalkan kemampuan kalian, kemudian persiapkan tim yang terbaik, dan sajikan ke saya pengetahuan baru berkaitan dengan satu bidang kajian. Saya ulangi lagi bahwa kajian tidak harus menggunakan semiotika. Kajian bisa menggunakan estetika, bisa menggunakan fenomenologi, bisa menggunakan hermeneutik, bisa menggunakan culture studies bahkan, kalau kalian mampu. Jadi, secara formal bisa bebas, atau cara mengkajinya bisa bebas, objeknya pun juga bebas. Yang terpenting, dia masih dalam koridor kajian seni rupa dan desain. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan berikan link pembentukan timnya. Jadi satu tim 2 orang maksimal, apabila 1 orang juga nggak masalah. Silakan untuk diisi, dan di akhir hari ini akan saya tutup linknya. Begitu, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah mau hadir pada perkuliahan hari ini dan persiapkan jurnal itu dengan baik. Silakan untuk diasistensikan di minggu depan di pertemuan online. Pastikan sudah berbentuk jurnal dengan menggunakan referensi Mendeley dan mengikuti format jurnal yang ada pada LMS. Baik, Begitu. Pak. Baik, Pak. Terima kasih sudah mau hadir dan selamat pagi semuanya. Ya, Pak.